Di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu kemarin ayat-ayat yang wadihud dilalah, jadi jelas maksud dan artinya. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah, tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Nah, itu ada di dalam awal-awal beberapa surat, seperti kita sampaikan kemarin. Ada ayat itu dimulai dengan alif lam mim, dengan kah ya ain shad, dengan shad, dengan nun. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, dan ini hanya Allah yang tahu. Makanya di dalam semua tafsir itu setelah ayat mutasyabihat itu pasti tafsirannya adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Untuk ayat ini hanya Allah yang tahu. Itu tanda bahwa itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat itu tidak ada yang boleh memberi arti, karena hanya Allah yang tahu. Lah, berkenaan dengan itu, karena masih saja ada orang-orang itu yang mencoba memberi arti. Cara wong Jawa kemeruh. Nah, dia. Jadi kemeruh gak roh, tapi etok-etok roh, bergaya tahu. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah ini diingatkan tentang orang yang kemeruh itu begini. Lengkap hadisnya ada di dalam tafsir Sawi. Kalau di dalam tafsir Jalalainnya itu hanya disebutkan satu. Saya baca di dalam Sawinya. An Abi Malik al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa salasa kholalin. Jadi kata Rasulullah itu, tidak ada sesuatu yang saya khawatirkan terhadap umatku kecuali 3 hal kesalahan, karena dampaknya nanti besar. Sehingga 3 hal kholal ini, kesalahan ini yang dilakukan oleh umat Rasulullah ini paling dikhawatirkan Rasulullah, karena dampaknya yang luar biasa. Apa saja? Yang pertama adalah ayyuk sirolahumul mal fayatahasadu fayabtatalu. Itu yang pertama. Itu yang paling dikhawatirkan Rasulullah yang pertama. Apa? Ada sekumpulan orang, ada sebagian manusia itu yang oleh Allah ini diberi rizki yang banyak, diberi harta yang banyak, tapi kemudian mereka saling hasud, saling iri dengki. Ini paling dikhawatirkan Rasulullah. Fayak tatalu. Dan ini juga menyebabkan peperangan. Karena apa? Sebagian oleh Allah ini orang, kalau kita bicara orang, kalau kita bicara negara juga negara, itu ada yang diberi banyak. Jadi yes, urip ini ngeten iki mesti judu-judunan. Enek sing melarat, enek sing sugih. Ana sing lara, ana sing sehat. Enek sing elek, enek sing ganteng, enek sing judu-judu. Lah repotnya ini yang dikhawatirkan Rasulullah itu, orang-orang yang diberi harta banyak itu bukan memikirkan yang diberi rizki kurang atau saling ta'awun, tapi justru saling iri dengki, peperangan. Nah, bagus sekalian, semua peperangan ini antar negara itu permasalahannya sesungguhnya satu, nomor yo rebutan rizki. Rebutan rizki. Seperti Indonesia ini juga harus waspada, karena Indonesia itu kaya.
Maka tidak heran banyak pihak-pihak asing sejak dulu kala itu nomor yo hasud sing negara larat-larat yo hasud, sing sugih yo rumangsa gum sugih yo pada pengen menguasai Indonesia. Jadi ini sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah. Lah perorangan juga begitu. Jadi jangan dianggap semisal orang itu kaya gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang mendekati itu terus tenang, tidak. Bisa saja loh itu artinya ini aku ya aja. Bisa saja hasud. Jadi sana beli Alphard ya genten ya. Camry. Lu kok Roro tuku mobil ini kewanti. Hasud. Lu kok bangun ini kewanti bangun dan seterusnya. Jadi inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Kenapa ini dikhawatirkan? Dampaknya luar biasa. Jadi dampaknya luar biasa. Di antaranya adalah seharusnya orang kaya itu memikirkan orang miskin, tapi justru memikirkan dirinya karena merasa akan disaingi oleh yang lain. Sehingga seharusnya untuk fakir miskin, untuk infak gak situ. Tapi digunakan untuk memperkaya diri supaya tidak diimbangi oleh yang lain. Ini gawat. Nah, orang sakit karena orang lain kaya itu bukan orang kaya yang berdosa, karena beda. Jadi menyakiti orang lain dengan merasa sakit itu beda. Kalau menyakiti orang lain itu dosa. Tapi kalau orang merasa sakit ini belum tentu penyebab sakitnya itu ada dosa. Contohnya gini, nikmat. Contoh misalnya wong tanggane ya membeli kendaraan. Niatnya bukan sombong, bukan riya, ya memang punya rezeki karena kebutuhan ya ditukokno kendaraan. Lu tanggane iki loro ati. Lho ngeten iki ora kok sing salah tuku mobil, ya sing salah iki awakmu kuwi nyapa kok merasa loro hati. Nah, jadi satu hal yang beda. Jadi menyakiti itu mesti dosa, tapi orang merasa sakit itu belum tentu penyebab yang menyebabkan dia sakit itu dia terkena dosa. Nah, ini penting kita laksanakan kita sampaikan. Karena kadang itu ya ada yang salah paham. Gus yo ora dosa to. Lha iki duwe sepeda motor lha ngono lho. Gonta ganti mobil, omahe apik. Aku iki loro ati. Sing loro ya atimu iki. Hatimu sing kotor. Ya kudune ra ngono wong. Piye wong rezeki niku sing ngatur Allah, rezekiku gak padha. Lah ini harus dipahami betul. Sekali lagi karena ini memang ada yang salah paham. Ya tiba-tiba begitu. Bagus kowe tangga kuwi kira dosane gedhe. Dosa tok lho nyapa. Lho iki wetengene iki lho melarat-marat. Dhek kok duwe mobil. Ngono ya sik bangun sik ra karo-karuan. Lho apa salahe? Lek pancen niate ora sombong lho nggih. Kecuali niate mang sombong, pamer, memang niat menyakiti tetangga ya dosa. Tapi kalau tidak, kemudian dia sendiri yang merasa sakit, tentu ya enggak dosa. Piye rezekine wong mboten padha. Koncone sukses, koncone pinter, lu mosok ngono direni ya. Kok loro ati ini penting. Fayak tatalu. Jadi ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Orang akan saling berperang, bermusuhan karena apa? Ada sebagian yang diberi harta lebih oleh Allah. Itu yang pertama yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang kedua adalah wa ayyaftahalahumul kitab fayakhudhuhul mu'minu yabtaghi ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini nomor 2 ini. Jadi orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran,
bisa menafsiri Al-Quran, bisa membaca tafsir Al-Quran. Tapi kemudian di ayat-ayat mutasyabihat dia memaksakan diri untuk menafsiri. Padahal wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal ayat ini sudah dinas oleh Allah lewat Rasulnya bahwa itu adalah ayat mutasyabihat. Artinya hanya Allah yang tahu. Akhirnya jenenge tafsir cocok logi. Cocok logi ini loh, ya tafsir dicocok-cocok nih. Jadi umpama misal alif lam mim umpama. A-nya ini singkatan dari Allah, mau gitu misalnya. Lam ini singkatan atau kependekan dari umpama apa gitu ya. Terus ini mem ini singkatan dari apa, kemudian cocok logi terbentuklah satu tafsir yang abal-abal. Loh, ini nggak boleh seperti ini. Dan ini banyak Bapak sekarang ya. Jadi kalau panjenengan membuka pengajian-pengajian dan sekarang mudah itu di YouTube atau sejenisnya itu di media sosial itu ada orang itu yang seperti itu. Jadi nun itu ditafsiri apa? Kahaya Aisyah ditafsiri apa? Nah, ini bahaya seperti itu. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa kelak itu akan ada orang yang modelnya seperti ini. Apalagi kita Bapak sekalian. Jadi kita itu oleh Allah karena kita jauh hidupnya dari Rasulullah, maka tidak mungkin untuk kelas-kelas kita itu untuk bisa menafsiri Al-Quran secara mandiri. Kenapa? Di samping yang hadir ini ya tentu ojo meneh kok ilmu tata bahasa Arab gitu, bahasa Indonesia mau nama ini gak fasih. Apa meneh bahasa Arab maca mawon kadang gak fasih. Apa meneh artine, apa meneh bisa menelusuri asbabun nuzulnya. Maka kalau ingin ngaji tafsir ini harus seperti ini, harus membawa tafsir seperti ini. Jadi saya nggak berani bahwa ini Quran utuh itu hanya Quran, nggak boleh, harus ada tafsir seperti ini. Siapa yang menafsiri ini? Yang nafsirnya adalah ahli tafsir yang muktabar. Jadi orang-orang yang punya kemampuan, wong lawas, ulama kuno punya kemampuan untuk menafsir Al-Quran, paham bahasa Arab, paham betul sak dialeke, tahu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sejarah atau sebab-sebab ayat itu diturunkan, karena itu nanti berkaitan dengan makna tafsir dari ayat itu. Maka bagi kita ini harus mengikuti ulama-ulama ahli tafsir seperti ini. Boten saged nafsiri dhewe boten saged. Lah orang-orang seperti kita ini sesungguhnya adalah justru orang-orang yang kembali kepada Al-Quran. Kan sekarang kan ada orang itu menyesatkan kita. Lho wong ngaji, wong ngelakoni mengamalkan syariat kok yang digunakan kitab-kitab kuning. Wong yang diturunkan Allah itu Quran, yang menjadi pegangan itu hadis Rasulullah, kok pakai kitab kuning. Ayo kita kembali ke Al-Quran, katanya begitu. Nah ini justru blunder, salah. Nanti orang itu akan memberi tafsir Quran itu ya sakarepe dhewe. Jadi ya cocok logi itu tadi. Nah dari mana dia mau atau tahu asbabun nuzulnya? Wong kita itu jauh dari sahabat. Yang tahu adalah para sahabat. Jeluntrungnya ya opo? Iki biyen ayat ini turun. Nah, gitu ya. Jadi ini penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa ayyastada alaihim fayadhuhu. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang diberi kelebihan ilmu tapi dia tidak mengamalkan.
Jadi fayadhuhu itu artinya didelehno. Ilmunya didelehno. Artinya ilmunya tidak diamalkan. Jadi ilmunya tidak diamalkan. Makanya ulama itu memberi wanti-wanti pada kita, sesungguhnya daripada banyak tidak diamalkan, lebih baik ilmu itu sedikit tapi diamalkan. Nah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Jadi ada sekelompok orang diberi ilmu lebih dibanding orang lain, tapi tidak diamalkan, tidak disebarkan, tidak mau menularkan kepada orang lain. Nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Jadi ada 3. Nah oleh sebab itu habis sekalian, sekarang ngaji itu banyak cara, termasuk lewat konten di media sosial. Memang zamannya seperti itu, tapi kita ingatkan jangan sembarangan untuk bertanya hukum agama lewat medsos. Lah untuk biar otentik gimana? Diteliti Bapak sekalian. Jadi ini siapa? Jadi umpama aja tanya jawab fikih ya, atau ada konten. Pertama ini siapa? Dilihat dulu. Jangan sembarangan. Umpama jenengan berarti kan sekarang mudah ngeklik. Misalnya hukumnya mencabut rumput di kuburan, umpama jenengan klik keluarin. Baik tulisan maupun YouTube maupun apa itu. Nah, tapi ketika kita akan menggunakan, akan membuat pegangan dari YouTube atau tulisan itu, dilihat dulu siapa begitu. Kalau nggak kenal tanya. Jadi ini penting, apalagi sekarang sudah ada namanya AI. Kalau tulisannya AI, tapi kata orang-orang bisa bahasa Inggris bacanya AI gitu. Jadi apa AI itu? Ada yang tahu? Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan, Pak Bu namanya. Jadi kecerdasan buatan itu lebih hebat daripada Google. Sekalipun googling itu sekarang sudah, kalau kita ingin tanya apa aja ya bisa, namanya googling itu. Loh ini lebih dari itu, AI itu. Jadi kecerdasan buatan, ditekoni opo iso jawab. Nah ini kemarin diputuskan di dalam Munas Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Pondok Gede Jakarta itu, belum ada 1 bulan. Itu bagaimana hukumnya bertanya hukum kepada AI. Hukumnya adalah tidak boleh, karena AI itu dia tidak punya perasaan, tidak punya pokoknya tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, juga tidak punya sifat-sifat seperti orang. Karena dia hanya menyaring data-data yang berlalu lintas di internet. Ya itulah nanti disimpulkan. Makanya sering dites itu banyak yang salah. Jadi tidak hanya hukum saja, AI itu bisa menjawab apa saja. Mau menjenengan siapakah Zahrawardi? Ini dijawab, pokoknya orang yang tidak dijawab. Lah aku yang ngawur kadang. Zahrawardi adalah umpama begitu. Orang Trenggalek, seorang artis. Kadang ngono, error. Nah, gitu ya. Itu AI. Jadi ini sudah dibuktikan, dicoba beberapa kali. Jadi ada kesalahan-kesalahan. Lah padahal Bapak sekalian, orang bertanya itu, apalagi masalah hukum, itu di samping harus benar, dalam beberapa hal itu harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan yang bertanya. Apalagi tentang fadhailul amal. Lu enggak duwe perasaan-perasaan, pertimbangan-pertimbangan itu enggak punya. Coba Rasulullah itu ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Itu tidak sama jawaban dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Ketika yang bertanya itu sering
sholatnya glindor, oleh Rasul dijawab amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Tapi ketika ada orang itu glindor, tidak tahu gelem, tidak mau, sering absen jihad. Jadi lepas jihad itu sering alasan mawon, sing loro, sing kesel, sing anu, jadi melipir-melipir. Maka oleh Rasulullah ketika dia tanya, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Ya jihad fisabilillah. Ada orang pelit banget. Tekok nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi amal sing paling saya nopo? Sedekah. IE itu, Google itu, like Google itu biasanya masih orang. Tapi IE itu bukan seperti Google. Google itu kan mengarahkan, ya, kalau googling ya, mengarahkan pendapat seseorang. Kalau IE yang saya maksud bukan. Jadi itu seperti aplikasi, seperti robot. Jadi sudah kesimpulan dari segala informasi yang kemliwer neng alam maya nih. Jadi nggih lucu-lucu, tapi mesti kemluin deh. Oh, boleh dijawab nih deh aplikasi ini. Jadi mesti jawab deh. Lah yang membuat menarik, deh ini sopan. Lagi malah jadi sopan. Setelah menjawab, itu dia ngomong begini. Kalau nggak salah semacam inilah ngomongnya itu. Maaf kalau apa yang saya jawab itu tidak sesuai kenyataan. Jadi enek ngono nih, lah kok lek diuduri ngomong. Iki jawabmu kok ngene, umpama gitu ya. Mau Zahro dijawab artis. Lu Zahro itu tuh artis masa anu. Oh maaf ya. Enek ngono kan. Iku mesin. Nah ini kan justru apa? Membahayakan seperti ini. Nah ini penting kita sampaikan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin bertanya hukum, maka jangan sampai pakai AI, kecuali sebentar lagi akan coba orang Indonesia itu membuat, dan data itu dibatasi orang tertentu. Misalnya 1000 orang atau 100 orang yang memang berkompeten dalam agama, kemudian nanti ya itu yang disaring. Sebelum ada itu, jangan pakai AI. Kalau googling saya lagi apa nggak boleh ya di YouTube, ya di FB dan Facebook dan lain sebagainya, tapi saya lagi dicek dulu. Jadi ini pendapatnya siapa? Nopo malih kacau saat ini pinter wong ngedit gitu. Jadi mau ngedit itu pinter, ini kan bahaya gitu. Lek coro kula lho nggih, kagem wong awam niku lek tekok hukum mboten usah ten Google. Tapi no, yo langsung neng wong dengan penak. Neng wong nggih. Sakniki kathah nggih. Wong WA nggih kathah. Pengen roh nomere sapa yo gampang wong. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi penting kita sampaikan. Jadi ada 3 yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kelak yang menimpa umat.